Tin, ada Dodio Sandra untuk siang hari ini. Dan seperti Doi bilang tadi, sebelumnya Doi udah ngobrol sama kamu. Hari ini bakal ngobrol sama Gangga. Gangga, apa kabar? Halo. Hai, sehat? Baik, sehat. Sehat, karena sehat kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh kenalin aku Doi dari Phoenix Radio Bali. Gue penasaran, karena kemarin lihat Spotify ada single Blue Jeans. Akhirnya gue klik, ini siapa Gangga, dan ternyata itu adalah lo. Dan itu boleh dibilang bikin kaget karena baru beberapa hari udah ratusan ribu orang streaming lagu lo dan mainin lagu lo. Kece parah. Thank you, terima kasih. Oke. Tapi kita ngomongin dulu tentang Blue Jeans. Lo boleh geser dikit nggak sih? Lo kehalang sama komen. Nah, cakep. Oh, oke. Yes. Nanti soalnya gue bakal repost lagi videonya di sini. Lo akan kelihatan jauh lebih ganteng. Oke ya. Oke, ngomongin tentang kesibukan sebelum ngomongin Blue Jeans. Biasanya selain lo promo kayak gini, lo sibuk ngapain aja? Ya, saat ini sih kayak gue lebih, mungkin latihan, mungkin bikin lagu atau gimana. Itu aja sih paling. Oke. Inspirasi biasanya untuk dapat ide-ide lagu adalah apakah lo harus patah hati dulu, atau lo bahagia dulu, atau ada momen apa dulu dalam hidup lo? So far kan lagu gue juga baru 3 gitu kan. Selama ini gue bikin lagu itu lebih ke pengalaman aja sih. Pengalaman hidup. Pengalaman lo sendiri apa pengalaman teman-teman lo juga ikut serta menjadi inspirasi lagu? Pengalaman sendiri. Oke, pengalaman sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang single sebelumnya, sebelum ke Blue Jeans, lo sempat rilis Dawn. Oke. Kita sedikit flashback kalau Dawn dengan jarak Blue Jeans ini cukup lama. Berarti cukup lama dalam hidup lo agak sedikit biasa aja. Nggak, sebenarnya gini sih. Kemarin itu sebenarnya gue rilis Dawn itu emang karena ada intensinya beda gitu, ada untuk seseorang gitu. Jadi belum ada niatan untuk sering rilis atau gimana gitu, belum ada niatan. Cuman sekarang baru memulai lagi gitu. Lagi aja gitu. Oke, that's why ada Blue Jeans. Yep. Lo boleh ceritain Blue Jeans ini karena lo bilang tadi adalah biasa kalau lagu itu sesuai dengan pengalaman. Ada apa dalam hidup lo sampai akhirnya lo bikin Blue Jeans? Blue Jeans ya, singkat cerita waktu gue bikin lagu Blue Jeans ini, cerita gue lagi beres-beres lemari ini kan, beres-beres lemari, terus ternyata gue menemukan suatu barang yang dari pembelian orang yang mungkin orangnya juga gue udah gak pikirin lagi gitu di hidup gue, kayak udah gitu dengan orang ini. Cuman tiba-tiba gak tahu kenapa barang ini kayak berkomunikasi aja sama gue gitu, bercerita ulang gitu barang ini. Oke. Itu barangnya bisa gue. Boleh gue mention orangnya itu adalah mantan? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Terus. Akhirnya, terus gue ngerasa aneh aja, ngerasa ajaib aja gitu, kayak ada satu barang yang biasa aja, tiba-tiba berevolusi jadi barang yang ada nilai tersendiri nih, ada nilai sentimentalnya gitu loh. Dari situ gue kayak memiliki gambaran baru, pemahaman baru. Dari situ gue tulis lagu Blue Jeans. Jadi di Blue Jeans itu ada 2 poin sebenarnya, tentang barang ini dan tentang penyesalan sebenarnya. Oke, tentang barang itu dan tentang penyesalan. Apa yang lo sesali? Penyesalan yang gue maksudin di lagu Blue Jeans ini nggak cuma penyesalan yang soal sedih gitu. Gue pengen kasih tau ke orang-orang kayak kalau misalkan kayak penyesalannya itu nggak harus lo sedih, harus lo mengingat masa lalu terus, tapi masa lalu. Tapi penyesalan di sini gue pengen kasih tau ke teman-teman kalau penyesalan itu kalau kita telah lagi bisa jadi motivasi buat kita ke depannya untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, jadi kayak penyesalan adalah evaluasi hidup aja menurut gue. Kayak gitu sih. Oke. Gue penasaran, berapa lama akhirnya lo bikin lirik Blue Jeans? Prosesnya berapa lama? Kalau untuk liriknya itu 1 hari. Liriknya 1 hari doang? Lo ada sempat ngelakuin revisi nggak? Kayaknya, part ini kayaknya harus gue revisi, bla bla bla. Kayak kurang pas gitu. Untuk di lagu Blue Jeans sendiri, revisinya itu 1 hari sih ya. Jadi pas dari malam itu nulis, keras kemarinnya gue udah sempat mikir gitu, udah kebayang di otak gue kayak apa, terus besok gue nulis dari malam sampai 1 hari itu, terus ada revisi tetap, tapi 1 hari aja. Oke. Gue penasaran, seorang Gangga akhirnya ketika lo ada di fase boleh misalkan up and down dalam hidup lo bikin lagu atau mencurhatkan lewat tulisan. Dari sekian banyak followers, emang dalam kehidupan pertemanan lo nggak nyaman curhat sama teman atau gimana? Ya nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Oke. Iya, oke. Paling nyaman-nyaman aja sih kalau teman-teman, kalau sama teman-teman gitu. Cuman kayak mungkin kalau kenapa gue nulis di lagu, karena gue berpikir karena gue suka main musik ya, dan menurut gue kalau misalkan gue menceritakan lewat lagu mungkin lebih jujur dan mungkin bisa berbagi sama teman-teman, bisa lebih sharing aja tiap pendengar. Oke, jadi lo memilih adalah mencurahkan lewat lagu, dan why ada single Dawn atau single sebelumnya dan juga Blue Jeans. Proses dari take
recording dan segala macamnya lo butuh waktu berapa lama juga? Untuk recordingnya itu gue waktu itu sempat berapa ya, kayak pokoknya untuk produksi kayak seminggu deh waktu itu, karena untuk mixing mastering lagi kan, kayak seminggu waktu itu. Oke. Ada challenge tersendiri yang lo hadapin karena misalkan ini lagu kan lo banget, akhirnya memori lo akan kebawa ketika lo bawain lagu itu. Ada kesusahan nggak? Lo harus inget dia lagi, harus dapat feel-nya, dan biasanya di situ kan akan gila gue galau lagi atau apa gitu. Enggak sih sebenarnya, untuk di lagu Blue Jeans sebenarnya gue malah lega ya, kayak apa ya, kayak mungkin lebih lega aja gitu, nggak tahu kenapa gue merasa lega. Untuk challenge sih mungkin kayak so far sih, untuk dari yang tadi pertanyaan untuk challenge soal perasaan atau gimana sih nggak ada sih, nggak pernah ngerasain. Oke. Berarti ketika lo coba take lagu ini lo ngerasa aman, ngerasa feel-nya juga fine aja. Tapi memang ini lagu yang pengen lo ceritain ke orang-orang bahwa ketika lo punya kenangan seperti apa yang Gangga rasain, at least mereka punya jawabannya, punya soundtrack dalam hidupnya, kayak gitu ya? Iya, benar banget. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang genre music, ada yang bilang antara lagu Dawn dan Blue Jeans, lo kayak masih di pop soul kekeh seperti itu. Apakah memang lo harus tetap ada di genre musik itu, kayak gimana sih? Sebenarnya gini sih, kayak sebenarnya ini nggak gue konsepkan ya seperti apa. Cuman kemarin karena kebetulan gue mengikuti mood gue waktu itu, aja dengan pola pikir, dengan mood gue konsep itu, jadi gue ikutin. Jadi secara tidak sengaja sih mungkin, tapi nextnya gue akan mencoba untuk lagu yang lebih upbeat gitu, untuk berarti ada rencana untuk lagu yang sedikit upbeat. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, karena maksudnya ya setiap orang kadang lagu upbeat pun dibawa dengan lirik sedih ya, it's okay gitu kan, nggak masalah. Terserah lo mau nanti bikin karyanya seperti apa. Nah, kalau ngomongin tentang Blue Jeans sendiri, ini lo yang nulis, ada orang-orang yang ikut ngebantu dalam project ini nggak? Ada dong. Kalau untuk yang pasti produser, which teman gue sendiri. Oke. Dia membantu untuk kayak, ya gue ngobrol gitu. Kalau sendiri kan gue kayak lebih gimana gitu. Mungkin kalau berdua sama dia, gue bisa lebih ngobrol lagi. Untuk produksi sih, untuk lebih ke musiknya, kayak gitu sih. Lebih ke musik dan juga produksinya. Oke. Dia orang jadi teman lo juga dalam pembuatan single ini. Tapi kalau setelah Blue Jeans ini, kira-kira ini kan lagi ada di fase kita COVID-19, jadi nggak banyak hal yang bisa lo lakuin promo off-air atau apapun. Dengan melihat streaming di Spotify, gimana perasaan lo? Gue senang banget, yang pastinya senang ya. Dan kayak makin termotivasi gitu, makin semangat untuk terus belajar dan terus berkarya gitu. Karena ternyata feedback dari teman-teman bagus gitu. Jadi acuan untuk gue juga, untuk terus coba dan belajar pokoknya gitu sih. Oke. Tapi kalau ngeliat di YouTube kan ada video lirik. Terus lo juga cuttingan beberapa video lo upload di Instagram, sehingga Instagram lo hanya ada postingan kurang lebih 20-an something. Anak sekarang gue bingung ya, kenapa sih kalian suka banget arsip beberapa file foto atau video, biar apa gitu? Masa ya udah biarin aja. Itu gimana idenya, siapa video lirik segala macam? Untuk video lirik atau untuk apa nih? Untuk video lirik dulu sebelum akhirnya arsip-arsip itu terjadi. Kalau video lirik sih emang ada teman-teman juga sih, kayak emang gue udah niatan untuk bikin juga ide bareng-bareng aja. Cuman kayak untuk konsepnya juga gue udah mengedekan, ada tim juga, pokoknya kita sinergi bareng sih untuk video lirik. Yang pasti kita sinergi bareng. Kalau untuk archive foto itu gue lebih ke mungkin pengen coba untuk menghilangkan dulu nih masa-masa soal lo bentar, gue penasaran. Lo ingin menghilangkan masa lalu, emang masa lalu buat lo apa? Bukan gini, maksud gue kayak pengen untuk IG gue kayak mungkin kayak agar orang nggak terfokus ke diri gue yang lama gitu. Gue pengen ke karya-karya lo sebelumnya. Iya, orang pengen orang terfokus dengan diri gue yang mungkin yang lebih sekarang gitu, maksud gue. Jadi itulah alasan, that's why foto yang ada di postingan sosial media hanya 24 ya sekarang ya? 24 doang gitu ya? 24, iya. Baiklah. 21 dari 400 berapa hanya ada 700. Yes, dari 700 hanya tinggal 21. Tapi kalau ngomongin tentang masa lalu gue udah, terus ngomongin video lirik. Kalau mention satu orang yang lo pengen supaya dia dengerin lagu lo ini, siapa kira-kira misalkan, atau beberapa orang, lo harus dengerin lagu ini deh gitu. Ada nggak dalam pertemanan? Kalau pertemanan ya pasti ada temen gue lah. Maksudnya temen-temen gue yang cowok gitu. Palingnya temen-temen yang cowok aja lah. Teman-teman yang cowok aja.
Anda Iya, tampaknya sama menjawab seperti dengan sangat aman sekali pertanyaan ini. Oke, baiklah. Oke, gue penasaran. Beberapa single udah lo rilis. Untuk album, ada obrolan nggak sih sama tim lo sendiri? Untuk album kan balik lagi ya, gue juga lebih menentukan gitu. Maksudnya gue menentukan untuk album atau gimana. Cuman untuk saat ini gue lebih pengen jadiin peluru-peluru dulu aja sih satu-satu. Jadi kalau udah pelurunya udah banyak, tinggal satu-satu aja gitu sih paling. Oke, berarti sebenarnya adalah kalau ngomongin tentang goal, si album oke lah. Cuman kalau sekarang Album, kita bisa kasih teaser beberapa single dulu makin boom, Yes. ya it's okay ya. Nah, gue penasaran. Dari tadi gue live selalu bilang adalah Kak Gangga ganteng banget. Lo ngerasa nyaman nggak? Sorry, lo ngerasa nyaman nggak ketika lo lebih dipuji ganteng banget, tapi mereka misalkan belum dengerin lagu lo? Lo sebenarnya pengen dikenal apa gak? Enggak sih. Gue sebenarnya pengen teman-teman, sangat pengen ya teman-teman mendengarkan lagu gue gitu. Oke. Gue pengen orang yang tahu, yang lihat Oke. gue karena suka juga dengan lagu gue gitu. Maksud gue kayak gitu sih. Mhm. Itu aja sih paling. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi online, lagi join di live-nya kita, daripada lo bilang ganteng banget dari tadi, mending lo nanti bisa request di radio lagunya atau juga streaming di Spotify. Harapan lo kayak gitu kan? Iya, benar banget. Oke, and then lo bisa subscribe YouTube channelnya, cek video liriknya juga untuk tahu karya-karya Gangga yang lainnya. Betul banget. Nggak, selain nyanyi, yang lainnya kesibukan lo sekarang apa sih? Influencer atau apa? Masih nerima nggak sih? Masih sih paling kalau misalkan kayak gitu-gituan untuk apa namanya di luar nyanyi ya. Kalau di luar nyanyi paling gue ya yang tadi kalau sebagai influencer gue masih jalanin dan sekarang gue lagi pengen merintis beberapa bisnis gue gitu. Oke, beberapa bisnis sedang. Oh siap, beberapa bisnis sedang dikerjain. Tapi gue sama followersnya Phoenix sama Viners juga pengen lebih dekat sama lo. Kita main di Six Pack. Jadi gue bakal cari tahu 6 fakta tentang lo, boleh ya? Boleh. Oke, 6 fakta. Kira-kira gue bisa tahu nggak apa sih TV series yang lo ikutin? Lo termasuk anak Netflix? Lumayan. Apa? Lo sedang ngikutin apa? Gue di Netflix lagi nonton The Witcher. Apa? The Witcher. The Witcher. Oke, Iya. selain The Witcher. Selain The Witcher, gue kayak sekarang The Witcher doang deh. Karena gue lagi, jujur sekarang gue lagi nggak terlalu sering Netflixan gara-gara ya gue lagi coba-coba untuk kulik-kulik lagu. Cari lagu. Ya. Oke, baiklah. Yang kedua, kalau yang kedua misalkan kalau lo nggak bisa tidur, malam-malam nggak bisa tidur, hal apa yang bakal lo lakuin selain lo ngulik gitar dan cari lagu? Selain itu, jawab. Stop cewek, enggak lah, bercanda. Bercanda. Malam-malam kalau gue nggak bisa tidur ya paling gue paling streaming di YouTube gitu, kayak nonton hal-hal baru gitu loh, pelajaran mungkin yang bisa dipelajarin gitu di YouTube gitu. Oke. Lo ada WhatsApp group nggak sih? WhatsApp group untuk diri lo sama teman-teman lo? Misalkan dia iseng aja baca-baca gitu, posting meme atau apa? Ada. Gue lebih ke line group. Line group? Iya. Oke, boleh. Berikutnya, mention 3 hal yang harus seorang Gangga lakukan setiap hari. 3 hal. Selain kulik lagu tadi. Males banget dengar itu lagi ya. 3 hal ya? Ya. Yang harus gue lakuin tiap hari adalah pertama bersyukur, berdoa. Wow, religius sekali. Wow. Enggak sih, gue juga gak terlalu religius orangnya, tapi kayak sometimes gue butuh itu gitu loh untuk untuk diri gue gitu. Kadang setiap hari ya. Terus kedua, ya pasti mandi. Ada jawaban yang lebih bikin bombastis, bikin rating jadi naik gak? Selain mandi dan berdoa. Karena ya sejauh ini, apalagi dalam pandemi ini, gue ngapa-ngapain gitu, kayak cuman ya. Bangun tidur, mandi, makan, terus tidur lagi. Main musik udah, terus nonton atau gimana, itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Berikutnya, 3 kata yang bisa mendeskripsikan seorang Gangga. 3 kata tentang lo, biar orang tahu siapa lo. Gue funny guy gitu, gue suka orangnya bercanda. Oke. Terus gue juga orang yang mungkin sedikit ini ya, tapi sedikit kalau di pertemanan gue sedikit suka yang dominan gitu. Gue orangnya dominan kalau di pertemanan. Temenan gue. Ada orang mendominasi ya. Mencoba itu.
Terus Oke. ketiga paling gue orangnya ya lebih apa ya, mengabarkan gue ya, agak Apa? pemarah juga sih kadang-kadang. Agak baper. Hal apa yang bisa bikin lo marah? Kalau mungkin temen gue yang bercanda kelewatan sih paling. Oke. Lo paling gak suka dikomenin masalah apa? Misalkan rambut atau fisik atau hal mantan atau apa? Mungkin segala sesuatu, segala hal, tapi yang melebihi batas aja sih paling. Oke, yang di luar batas nggak boleh ya. Oke, berikutnya apa hal yang bisa bikin lo kesel selain hal tadi sebenarnya? Pokoknya segala sesuatu yang Bisa tidak bikin lo gue kesel. sukai tadi. Oke, Yang baiklah. yang bikin gue kesel itu adalah kalau di pertemanan mungkin, atau di mana nih? Atau Di pertemanan, bukan di di pertemanan. permantanan. Apa? Di pertemanan hal yang bikin gue kesel itu mungkin kalau apa ya? Kalau gue kesel Jual banget ya, mungkin karena tidak kecocokan aja sih, tidak kecocokan sekat bercanda aja paling. Itu kayak kesel Oke. aja. Biasa sih, standar aja kayak di pertemanan kayak gitu. Gak ada Ya, hal karena kamu agak dominan soalnya kan. Kalau misalkan ada yang lebih gak nyambung atau apa bikin kesel kayak gitu ya. ya Gak, mungkin seperti itu. gue tanya lagi, hal apa yang bikin lo gampang jatuh cinta? Lo bakal melted banget sama dia kalau dia Pertama ya, kalau dia nyambung sama gue. Entah itu nyambung, dari bro. ya, jokes atau gimana. Itu gue Oke. gampang banget kalau dia nyambung. Oke. Terus, Terus udah gitu, yang penting tadi pertama bentar. Lo nyambung. tuh boleh geser nggak sih? Lo boleh geser ke... Nah, gitu dong. Ketutupan komen ya? Iya, ketutup komen muka gantengnya, Pak. Aduh. Tuh, lihat Nurjanah yang komen. Terus lanjut. Hal lain lagi yang bisa yang gampang bikin lo jatuh cinta. Ya pertama mungkin Obrolan nyambung cocok. segala macam. Terus Oke. kedua yang kedua sih fisik ya mungkin. Yang pertama kan pasti nyambung, which itu mungkin pintar juga, mungkin lebih ke cara dia ngomong, berkomunikasi gitu. Ketiga ya kedua ya paling fisik, udah itu aja sih paling. Oke, hal-hal itu ya. Oke, gue pengen tanya, ada nggak 3 barang dari mantan yang masih lo simpan? Ada sih. Apa itu, Gangga? Harus gue sebut banget nih. Iya dong. Kan namanya juga pengen tahu. Fakta. Daripada gue ngegosipin lo di belakang, mending gue cari tahu faktanya dari lo kan. Iya kan? Aduh, mungkin sempat ada paling ada kado ulang tahun sih waktu dulu sih. Oke, Ada kado ulang tahun. Iya, kayak sempat ada sih, apa sih namanya, case waktu itu satu, terus kayak ya itu sih paling, sama ada satu kondensor itu aja sih paling, alat-alat kayak gitu. Oke. Aduh, dikulik banget gue nih. Gak masalah. Kadang kan seperti lo bilang tadi, lo mendapatkan inspirasi lagu-lagu kayak Blue Jeans yang bakal gue mainin nanti. Itu adalah dari cerita hidup lo. Kalau misalkan ada orang nge-DM cerita tentang hidup atau apa, kemungkinan nggak fans lo akan menjadi bahan ide-ide lagu lo? Karena saking ngefansnya bisa dia curhat sama lo, terus di kolom komen dia curhat, mungkin nggak kira-kira nanti dijadiin lagu sama Kak Gangga? Mungkin kalau gue udah kehabisan ide mungkin. Berarti yang sekarang adalah diutamakan dulu adalah ide dari lo ya? Iya, mungkin lebih ke cerita gue dulu, gue telah lagi, gue breakdown cerita hidup gue. Oke, baik. Dengan adanya lagu Blue Jeans, apa yang lo harapkan kepada orang-orang yang menikmati karya lo? Buat yang ada di Bali atau bahkan di seluruh Indonesia yang lagi join. Apa sih sebenarnya yang dipengen sama Kak Gangga lewat Blue Jeans ini? Gue cuma pengen teman-teman supaya nggak menyepelekan hal-hal kecil gitu. Contoh, banyak hal kecil tuh banyak banget, dan juga kayak lebih belajar di soal yang tadi yang gue bilang soal menyesal gitu. Kita jangan selalu stuck di penyesalan gitu, di berdiam diri di situ di masa lalu. Kayak kita coba untuk memahami kalau nyesal itu adalah proses hidup kita, buat hidup kita semakin baik ke depannya, proses penyempurnaan hidup kita kayak gitu. Oke, karena intinya adalah berarti kita harus nikmatin proses ya. Yap, betul. Lo lagi bawa gitar ya? Lo lagi mau mainin lagunya apa gimana nih? Gue emang tadi lagi main gitar sih di sini. Lagi chill. Sih. Kalau nggak ngerepotin, kalau lo misalkan mau boleh Blue Jeans sedikit aja nggak? 1 kata, 2 kata, atau bahkan sedikit. Kalau nggak ngerepotin Nyanyi. sih. Nyanyi. Iya.
Atau lo Boleh. cuma baca liriknya doang boleh? Boleh sih. Boleh, boleh. Wow, gila. Kasih love yang banyak karena aku present Gania with Blue Jeans. Calling you late at night, talking about nothing, but we're always loving. These time conversations, they raise my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is a stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Thank you. Wow. Ya, silakan promote kalau misalkan pengen beli, pengen streaming, pengen follow, updatean semua karya lo, kita bisa di mana? Yang pasti teman-teman tetap dengar lagu Blue Jeans di semua platform kayak Spotify, Apple Music, Reso, Joox, dan jangan lupa di radio juga, jangan lupa di Phoenix Radio juga. Betul. Akan di play kan di situ. Habis ini kita bakal di play juga. Oh, bisa Dan ya. you know what? Ini adalah preview of the week. Kelihatan di sini. Yeah. Oke, itu kebalik ya. Iya. Preview of the week. Oke. Jadi lo bisa request, oke? Oke. Sosial media, boleh sharing. Sosial media gue. Ya. Sosial media gue ya Instagram Gangga Kusuma, dan jangan lupa buat lihat lirik videonya di YouTube, ada di Gangga Kusuma Blue Jeans. Itu baru rilis. Itu aja sih paling. Oke. Gak, thank you so much. Misalkan kalau next ada ke Bali, jangan lupa mampir kita promo lagi, lebih banyak ngomongin karya lo. Dan jangan pernah berhenti bermusik karena lo keren banget. Dan berdoa terbaik buat lo. Sukses terus ya. Thank you. Thank you. Gue bakal mainin lagunya. Ini dia Gangga dengan satu single Blue.